Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali untuk mempelajari akan firman Tuhan. Saya yakin semua kita yang hadir di sini akan diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita memulai materi webinar kita, terlebih dahulu tentu kita awali dengan doa, dan sebagai bacaan renungan doa kita ambil dari Conflict and Courage halaman 159 paragraf yang kelima. Saul kehilangan kekuatannya karena dia gagal menjadikan ketaatan Allah pada perintah-perintah Allah sebagai pedoman hidupnya. Adalah suatu hal yang menakutkan bagi seseorang untuk menentang kehendak Allah. Ketidaktaatan pada perintah-perintah Allah hanya dapat membawa bencana dan aib pada akhirnya. Tuhan telah memberikan kepada setiap orang pekerjaannya, sama seperti dia menunjuk kepada Saul pemerintahan Israel. Dan pelajaran praktis dan penting bagi kita adalah menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan sedemikian rupa, sehingga kita dapat memenuhi catatan hidup kita dengan sukacita dan bukan dengan kesedihan. Ini adalah suatu amaran penting bagi kita, supaya kita tidak mencontoh di mana Saul menolak daripada perintah Tuhan dan berujung dengan kesedihan. Tetapi baiklah kita selalu menggunakan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, baik itu kita dipilih dalam pekerjaannya dan di dalam hal apapun, kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itulah syarat daripada keberhasilan kita. Baik, saya akan mengundang saudara-saudari sekalian, mari kita bertelut dan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu pada jam Sabat-Mu yang kudus ini, di mana hari ini Bapa kami akan berbagi kebenaran-Mu kepada saudara-saudara kami yang kekasih di dalam sidang Bapa, supaya kebenaran ini menghidupkan hati kami, supaya kami mencintai lebih akan kebenaran-Mu kembali Bapa. Di mana pekabaran bagi zaman ini adalah sesuatu yang membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa kami. Akan berdirinya hal kerajaan-Mu yang telah Bapa janjikan, yaitu kerajaan Daud yang akan Bapa pendirikan di bumi sama seperti di sorga. Kami mengimani dan merindukan berdirinya kerajaan itu Bapa. Sertailah kami di dalam iman kami, dan kiranya pelajaran hari ini juga membuka hati saudara-saudara kami semuanya, supaya kami benar-benar merindukan untuk terus belajar akan kebenaran-Mu. Pimpin kami dan biarkanlah Roh-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami diselaraskan dengan kebenaran-Mu. Kami sampaikan doa kami atas nama anak Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Periode webinar kita saat ini adalah periode yang ke-44, jadi kita sudah melewati 43 webinar, dan di sini kami akan mengangkat judulnya kembali, yaitu Davidian tidak akan pernah mendirikan gereja, pembuktian versi Saul dan Daud. Kenapa kami harus membawa judul ini? Karena ini sebenarnya adalah lanjutan dari webinar kami yang lalu. Ya, jadi di mana webinar kami yang lalu itu sudah dibahas mengapa Davidian tidak mendirikan gereja dilihat dari versi pekabaran Elia. Nah, itu bisa kita lihat gambarnya di samping ya, yaitu periode yang ke-43. Jadi yang mana sebenarnya misi pergerakan ini adalah sebagai solusi bagi kondisi sidang yang sedang dalam keadaan sakit Laodikea atau suam. Kita sudah juga singgung pada webinar kita yang lalu. Tetapi di sisi lain sering dipandang sebagai offshoot atau cabang-cabang yang lepas, bahkan saudara sering juga dianggap sebagai penyesat. Tapi benarkah seperti itu? Jadi untuk meluruskan polemik ini, kita harus membuktikan dari versi yang lain lagi. Jadi kalau webinar kita yang lalu adalah versi pekabaran Elia, yaitu kebangunan dan reformasi. Dari situlah mengapa Davidian itu tidak mendirikan gereja tandingan di luar daripada sidang masa depan hari ke-7. Ya. Tapi sekarang kita ingin membuktikan lagi dari sebuah pelajaran, yaitu mengenai hubungan antara Saul dan Daud. Semoga pelajaran ini bisa menolong kita memahami polemik yang terjadi di dalam sidang saat ini. Di mana kita tahu bahwa pengaruh satu sedang membawa sidang menuju Mesir, suam atau keduniawian, dan yang lainnya sedang membawa pengaruh kepada penyucian sidang. Dan setelah itu akan membawa pekabaran Injil ini
ke seluruh dunia. Itulah penyelesaian Injil ya saudaraku ya. Tapi mengapa kita harus mempelajari kisahnya Saul dan Daud ini? Kan banyak nabi-nabi yang lain. Karena ternyata di dalam Alkitab bahwa kerajaan Daud contoh dulu akan dibangkitkan kembali. Sering kita sebutkan ini adalah type anti-type. Atau kalau bahasa Indonesianya sering juga kita sebut contoh dan contoh saingan. Alkitab tidak membahas tentang kerajaan yang lain, tetapi Alkitab di sini membahas tentang kerajaan Daud. Kita lihat di dalam Yeremia 23 ayat 5-6, saya baca kutipannya, sesungguhnya walau waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan, kebenaran di negeri. Amos 9 ayat 11, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ini jelas adalah tidak berbicara kepada kerajaan Daud yang sudah berlalu, tetapi ini adalah berbicara kepada kerajaan Daud yang akan dipulihkan Tuhan di kemudian hari. Kemudian di dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 2, halaman 377, paragraf ketiga. Saul telah gagal melakukan kehendak Allah, dan sebagai ia telah menolak firman Tuhan, Tuhan pun telah menolak dia sebagai raja, dan telah menyuruh Samuel untuk melantik Daud sebagai raja Israel, dan tahta Daud telah Allah tetapkan untuk selama-lamanya. Kenyataannya tahta Daud berakhir, tetapi di dalam roh nubuat ini dikatakan tahta Daud telah Allah tetapkan untuk selama-lamanya. Hosea 3 ayat 4-5, di sana bercerita tentang orang Israel itu sudah lama nggak mempunyai raja, ya begitu. Kemudian katanya mereka akhirnya berbalik untuk mencari Tuhan, dan Daud raja mereka pada hari-hari yang terakhir. Ini bukan pada waktu kerajaan Daud, tetapi pada hari-hari yang terakhir setelah orang Israel berbalik dan mencari Tuhan, dan Daud raja mereka. Ini semua menunjukkan akan dipulihkannya sebuah kerajaan Daud yang dimana Tuhan yang akan memimpinnya di sana, kan begitu. Jadi inilah alasan kenapa kami mengangkat pelajaran ini, karena pelajaran ini penting bagi kita. Karena kita harus mengimani janji Tuhan ini. Karena itu, mengapa nama ministry ini Davidian Masa-Depan Hari ke-7? Pada periode webinar yang lalu, ada seorang ibu yang mempertanyakan, ada Masa-Depan Hari ke-7, ada Davidian. Kenapa ini ada Davidian? Kan begitu. Nah, Davidian ini itu adalah orang-orang yang memberitakan dan mengemukakan pemulihan kerajaan Daud yang akan datang itu. Tadi sudah kita bahas di dalam Hosea, Yeremia, Amos, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya satu kitab ya saudara ya, yang membahas tentang berdirinya kerajaan Daud ini. Tetapi karena memang Davidian ini adalah muncul dari sidang induk kita Masa-Depan Hari ke-7, maka nama pergerakan ini adalah Davidian Masa-Depan Hari ke-7. Jadi nama ini bukan asal diada-adakan ya, tetapi nama ini adalah tentu membawa suatu misi. Misi apa? Yaitu yang akan memberitakan dan mengemukakan mengenai pemulihan kerajaan Daud yang akan datang itu, yang sudah dinubuatkan atau sudah dituliskan di dalam beberapa kitab kita, yaitu yang tadi yang sudah kita bacakan. Tapi apakah kepemimpinan Saul dan Daud itu merupakan contoh bagi sidang Masa-Depan Hari ke-7 sekarang? Jadi artinya walaupun cerita Saul dan Daud ini adalah penting bagi kita, apakah ini merupakan suatu contoh bagi sidang Masa-Depan Hari ke-7? Di dalam Bible Commentary volume 2 halaman 109 paragraf yang kelima dikatakan, betapa teladan yang diberikan Saul kepada rakyat kerajaannya dalam penganiayaannya yang putus asa dan tidak beralasan terhadap Daud, sungguh catatan yang dia buat untuk ditempatkan di halaman sejarah untuk generasi mendatang. Ini semua kita sudah tahu ceritanya, bahwa dalam hubungan antara Saul dan Daud itu, kalau dikatakan kurang harmonis ya, di mana Saul berusaha selalu mengejar akan Daud, dan itu dikatakan adalah merupakan suatu catatan yang penting ya bagi sejarah untuk generasi yang akan datang.
Berarti karena kita adalah generasi yang akan datang, kita perlu perhatikan tentang pelajaran daripada Saul dan Daud ini. Di dalam tulisan Ellen G. White, yaitu Letter and Manuscript 14 dan Manuskrip 151 tahun 1899, paragraf yang keempat. Raja Israel yang pertama terbukti gagal karena ia menempatkan kehendaknya di atas kehendak Allah. Melalui Nabi Samuel, Tuhan menginstruksikan Saul bahwa sebagai Raja Israel, tindakannya harus merupakan salah satu integritas yang paling ketat. Kemudian Tuhan akan memberkati pemerintahannya dengan kemakmuran. Tetapi Saul menolak untuk menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai pertimbangan pertama dan prinsip-prinsip surga sebagai pengaturan tingkah lakunya. Dia meninggal dalam kehinaan dan keputusasaan. Kiranya apa yang dilakukan Saul ini tidak menjadi suatu yang harus kita lakukan pada saat ini. Testimoni volume 5 halaman 81, orang-orang yang malu-malu dan yang kurang percaya diri sendiri akan menyatakan dirinya secara resmi bagi Kristus dan kebenarannya. Orang-orang yang terlemah dan ragu-ragu di dalam sidang akan jadi seperti Daud, rela berbuat dan berani. Jadi ini juga dicontohkan ya, orang-orang yang lemah di dalam sidang, tetapi apabila kita menjadikan Kristus sebagai pedoman kita dan Kristus dan kebenarannya merupakan suatu yang kita pegang, itu suatu saat nanti akan menjadi seperti Daud. Ya, kita tahu Daud itu bagaimana dia memimpin domba-domba, dia rela, dia berani untuk mengalahkan segala binatang buas, bahkan dia pun rela untuk membela bangsa Israel mengalahkan Goliat. Tetapi itu bukan dengan kekuatan daripada Daud, tetapi itu karena kekuatan daripada Kristus yang memberi suatu roh keberanian kepada siapa? Kepada Daud. Apa kesalahan Saul sehingga ia ditolak Tuhan? Kita tahu Saul raja yang pertama ya di Israel. Tidak berapa lama dia menjadi raja, akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Apa yang membuat Saul ini ditolak oleh Tuhan? Padahal Saul ini adalah raja yang gagah perkasa. Kalau dilihat secara lahiriah, dia itu nggak mungkin untuk ditolak. Karena ya secara fisik dikatakan dia itu melebihi daripada yang lain. Ya, tetapi dikatakan akhirnya dia ditolak. Kenapa dia ditolak? Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 13 dan 1 Samuel 15. Ada dua kali yang dicatat di dalam Alkitab bagaimana Saul ini tidak mengindahkan firman Tuhan sehingga akhirnya dia ditolak ya, ditolak oleh Tuhan. Di dalam 1 Samuel 13 pada waktu itu orang Israel, yaitu sebelum mereka berperang, karena waktu itu mereka terlibat perang dengan Filistin, di mana setiap mereka melakukan peperangan itu sebenarnya harus bertanya kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan sudah mengamarkan bahwa Samuel nanti harus mengadakan dulu upacara, ada upacara korban namanya. Tetapi karena Samuel ini lama datang, ya di dalam perhitungan daripada Saul, dia tidak sabar, akhirnya dia mengambil sendiri tugas daripada Samuel itu. Dia langsung mengadakan korban. Dengan alasan dikatakan bahwa rakyat sudah berteriak-teriak, ya seperti itu. Akhirnya Samuel datang dan Samuel menegur. Tetapi Saul ini sudah ditegur, dia tidak datang meminta ampun kepada Tuhan, tapi malah menyalahkan rakyatnya, begitu ya. Dan yang kedua, mereka terlibat lagi di dalam perang dengan Amalek. Pada waktu itu Tuhan sudah memberikan amaran melalui nabinya, yaitu Samuel pada saat itu ya, mengatakan bahwa semua bangsa Amalek itu ditumpas habis, baik itu raja, rakyat, ternak dan lain sebagainya, semua harus ditumpas habis. Tetapi datang pikiran daripada Saul ini, sayang itu domba-domba, bisa itu nggak harus ditumpas habis, tetapi dibiarkan hidup. Maka akhirnya Samuel mengatakan, kenapa ada saya dengar suara domba-domba? Lalu Saul ini berdalih lagi, mengatakan bahwa rakyat yang mengambilnya. Dan itu bisa juga digunakan untuk korban. Jadi Saul ini selalu menggunakan alam pikirannya, logika pikirannya. Tapi tidak mengindahkan apa yang diamarkan Tuhan kepada dia. Sehingga Samuel di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan,
Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi ini dibandingkan, apakah lebih penting korban kepada Tuhan daripada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan 1 Samuel 15 ayat 23 dikatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Sangat menyedihkan apa yang terjadi kepada Raja Saul ini ya. Karena apa? Karena dia melalaikan daripada amaran Tuhan melalui nabinya, maka akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Apakah hal ini terjadi bagi sidang kita sekarang ini? Banyak amaran nabi yang diberikan kepada sidang kita sebenarnya adalah untuk keberhasilan daripada sidang kita. Tetapi sering kita menggunakan, ya khususnya para pemimpin menggunakan alam pikirannya. Bahkan alam pikirannya bisa jauh lebih bagus daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita ambil kutipan dari Review and Herald 21 Mei 1901, paragraf 7 dan 8. Terlalu banyak pekerjaan yang terburu-buru yang dilakukan dalam menambahkan nama-nama keanggotaan ke dalam buku sidang. Cacat-cacat yang serius terlihat pada tabiat-tabiat beberapa orang yang menggabungkan diri dengan sidang. Orang-orang yang menerima mereka ini mengatakan, kami akan pertama-tama memasukkan mereka ke dalam sidang dan kemudian baru mereformasi mereka. Cara ini sampai sekarang pun masih berlaku. Ya, pertama-tama kita masukkan dulu mereka ke dalam sidang, baru nanti kita mereformasi mereka. Itu adalah jalan pikiran manusia. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Tetapi ini adalah keliru, ya. Artinya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menerima mereka ini itu adalah keliru. Karena pekerjaan yang pertama sekali harus dilakukan, ini nasihat dari Tuhan, ialah pekerjaan mereformasikan. Berdoalah dengan mereka, berbicaralah dengan mereka, tetapi janganlah membiarkan mereka itu bergabung dengan umat Allah dalam ikatan persaudaraan sidang sebelum mereka memberikan bukti-bukti yang menentukan bahwa Roh Allah sedang bekerja pada hati mereka itu. Apa yang terjadi? Karena cara yang keliru tadi, banyak orang yang nama-namanya terdaftar dalam buku-buku sidang adalah bukan orang-orang Kristen. Nah, di sini sangat jelas bagaimana sebenarnya cara Tuhan Allah itu memimpin sidang ini. Tetapi datang orang-orang yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Tuhan katakan. Bagaimana cara memimpin sidang. Kemudian selanjutnya, walaupun Saul mengakui Samuel sebagai Nabi Allah, pada waktu yang sama menolak mematuhi kata-katanya. Demikian pula, walaupun General Conference mengakui Ellen G. White sebagai hamba-hamba Allah pada waktu ini, tetapi dengan sedih harus dikatakan bahwa jalan yang ditempuhnya mereka sesungguhnya sedang menyangkal kekuasaan. Kita baca kembali kutipan dari Testimonies jilid 1 halaman 471. Suatu kesalahan besar telah dilakukan oleh sebagian orang yang mengakui kebenaran sekarang oleh menawarkan barang-barang dagangan selama berlangsung pertemuan-pertemuan, sehingga oleh perdagangan mereka mengalihkan banyak perhatian dari tujuan pertemuan-pertemuan itu. Jika sekiranya Kristus sekarang berada di bumi, ia akan menghalau keluar para penjajah barang-barang dan para pedagang ini dengan sebuah cambuk dari benang-benang halus. Apakah mereka itu pendeta ataupun umat, sama seperti pada waktu ia memasuki Ka'bah dahulu. Ini adalah amaran yang diberikan oleh Nabi kita, supaya jangan melakukan yaitu urusan menawarkan barang-barang dagangan selama ada pertemuan-pertemuan, karena itu adalah mengalihkan pemikiran orang lain daripada misi pertemuan tersebut. Tetapi hal ini masih berlaku di dalam sidang kita sampai saat ini, saudara. Dan ini sudah dilarang di dalam tulisan Testimonies jilid 1 halaman 471. Testimonies volume 5 halaman 217 dikatakan sidang telah berbalik dari mengikuti Kristus pemimpinnya dan sedang terus-menerus mundur menuju Mesir. Namun ada sebagian kecil yang waspada atau heran karena kebutuhan mereka akan kuasa rohani, keraguan-raguan dan bahkan ketidakpercayaan terhadap kesaksian-kesaksian dari Roh Allah sedang meracuni gereja-gereja kita di mana-mana. Setan menghendakinya demikian.
Sangat menyedihkan tulisan ini saudara, karena dikatakan sidang telah berbalik dari mengikuti Kristus pemimpinnya dan sedang terus mundur menuju Mesir. Kalau seperti itu, bagaimana sidang kita akan menyelesaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia? Tidak akan berhasil dengan kondisi di mana sidang kita sedang dipimpin menuju Mesir. Karena itu dikatakan, saya memperingatkan gereja untuk berhati-hati terhadap mereka yang mengkhotbahkan firman kehidupan kepada orang lain tetapi tidak menghargai semangat kerendahan hati dan penyangkalan diri yang ditanamkannya. Orang seperti itu tidak dapat diandalkan dalam krisis. Mereka mengabaikan suara Tuhan sama mudahnya dengan Saul. Kiranya kita tidak melakukan perkara seperti ini, di mana tadi kalau kita lihat Saul itu seakan-akan dalam pandangan kita sepele ya, karena domba-domba itu juga bermanfaat juga. Dalam mungkin logika manusia itu benar ya, bisa kok kan untuk korban. Tetapi katanya di sini mereka mengabaikan suara Tuhan sama mudahnya dengan Saul. Padahal itulah yang menyebabkan kegagalan daripada Saul. Karena bagaimana tadi Saul telah ditolak oleh Tuhan sebagai raja, hanya karena dia tidak mengindahkan amaran dari Tuhan, begitu juga dengan General Conference telah ditolak oleh Tuhan sebagai suara Tuhan. Di dalam 17 manuskrip 185, 216, dan buku Last Day Event halaman 50 mengatakan, suara dari Battle Creek yang sudah dianggap sebagai suatu kekuasaan dalam menasihati berbagai pekerjaan harus dilaksanakan, bukan lagi suara Allah. Sudah berapa tahun sejak saya menganggap General Conference sebagai suara Allah. Di dalam kutipan ini, sebelumnya General Conference itu adalah suara Allah. Tetapi sekarang katanya tidak lagi suara Allah. Ini adalah peristiwa setelah ditolaknya A.T. Jones dan Wagoner 1888 ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa orang-orang ini hendaknya berdiri di tempat yang suci untuk menjadi suara Allah bagi umat. Jadi sepantasnya sebenarnya orang-orang ini adalah berdiri di tempat suci untuk menjadi suara Allah, begitu ya. Seperti yang pernah kita yakini sebagai General Conference itu sudah berlalu. Sangat menyedihkan karena dikatakan sini General Conference sebagai suara Allah sudah berlalu. Itu dikuatkan kembali oleh The General Conference Bulletin 3 April 1901 halaman 25. Sebagaimana Saul tadi sudah ditolak, dan di sini juga diamarkan oleh tulisan Nabi bahwa Jesus sudah ditolak. Saya bacakan satu kutipan lagi ya. Kepada mereka yang acuh tak acuh saat ini, peringatan Kristus adalah, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Sosok yang dimuntahkan dari mulutnya berarti bahwa dia tidak dapat mempersembahkan doamu atau ekspresi kasihmu kepada Tuhan. Dia tidak mendukung ajaranmu mengenai firman-Nya atau pekerjaan rohanimu dengan cara apapun. Dia tidak dapat menyajikan pelatihan keagamaanmu dengan permintaan agar rahmat diberikan kepadamu. Jadi bukan cuma hanya di dalam roh nubuat, di dalam kitab juga, yaitu kitab Wahyu 3 ayat 16, ini juga sudah kita pelajari pada webinar yang lalu, di mana katanya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Dan dalam periode webinar kita yang lalu sudah kita bahas ya tentang materi itu, bahwa itu menunjuk kepada malaikat itu bukan malaikat sorga, tapi itu menunjuk kepada kepemimpinan daripada sidang, bahwa kondisinya suam. Dan ada masih satu pengobatan yang harus diberikan kepada kepemimpinan kita, yaitu untuk membeli apa? Salap mata, pakaian, dan emas yang teruji. Itulah yang disebut di dalam Christ Our Righteousness halaman 121. Oleh sebab itu yang dibutuhkan oleh umat Allah ini adalah suatu kebangunan dan reformasi. Jadi kita harus bangkit di sini, yaitu kebangunan dan reformasi. Bangun daripada tidur rohani, dan mereformasi segala pemikiran-pemikiran yang lama menjadi pemikiran-pemikiran yang baru. Itulah yang disebut dengan pekabaran Elia yang sudah kita bahas pada webinar kita yang lalu. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan Daud? Jadi tadi udah kita ceritakan bagaimana kepemimpinan Saul, lalu pertanyaannya bagaimana dengan kepemimpinan Daud ini? Setelah penolakan Saul sebagai Raja Israel,
Daud diurapi oleh Nabi sebagai calon penguasa umat Allah. Tetapi meskipun dia sadar akan posisi tinggi yang akan dia duduki, dia melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang gembala yang sederhana, puas menunggu perkembangan rencana Tuhan pada waktu dan caranya sendiri yang telah ditentukan. Kita lihat Daud ini adalah orang yang sederhana. Kalau kita lihat mereka ada 8 bersaudara, 7 sudah ditunjukkan kepada Samuel, tetapi semuanya ditolak, padahal mereka semua gagah-gagah perkasa dari segi bentuk fisik, dari segi pandangan lahiriah, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tuhan mengatakan bahwa masih ada satu orang lagi, yaitu ditunjuklah Daud, yang akhirnya Tuhan mengatakan inilah dia yang ditunjuk oleh Tuhan untuk diurapi menjadi raja. Dia adalah penuh dengan kesederhanaan, walaupun dia sudah menjadi seorang raja, ya, sudah diurapi menjadi seorang calon raja, tetapi dia tetap menjadi seorang gembala yang sederhana dikatakan. Dan itulah yang dilihat Tuhan daripada Daud. Tuhan sedang mengajarkan pelajaran kepercayaan kepada Daud, sebagaimana Musa dilatih untuk pekerjaannya. Demikian pula Tuhan menempatkan putra Isai untuk menjadi pemimpin umat pilihannya. Dalam pemeliharaannya untuk ternaknya, dia mendapatkan penghargaan atas perhatian gembala agung terhadap domba-domba di padang rumputnya. Diambil dari Conflict and Courage halaman 161. Ya, jadi kita tahu cerita Daud ini, dia menggembalakan domba-dombanya, dia rela mati untuk domba-dombanya, dia berjuang membela domba-dombanya dari segala binatang buas, dari luka mungkin, dia harus bebat semuanya itu, dan itu mendapat penghargaan katanya dan perhatian dari Gembala Agung. Siapa Gembala Agung kita? Itu adalah Yesus. Jadi kalau kita lihat bagaimana kepemimpinan Saul, ya, dan bagaimana kepemimpinan Daud, di sini saya berikan garis-garis besarnya sedikit, bahwa Raja Israel yang pertama itu, kita tahu semua adalah itu Saul, tetapi Saul ini tidak mengindahkan amaran Tuhan, dan akhirnya karena dia tidak mengindahkan amaran Tuhan, akhirnya Saul itu ditolak oleh Tuhan. Tetapi setelah Saul ditolak oleh Tuhan, Daud diurapi menjadi raja. Tetapi walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja, yang menjadi raja tetap adalah Saul. Ya, jadi Saul tidak langsung disingkirkan, walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja. Begitu juga dengan apa yang terjadi di dalam sidang kita, bahwa badan kepemimpinan sidang kita yang pertama itu adalah General Conference. Tetapi General Conference tadi sudah dituliskan oleh Nabi kita, ya, bahwa tidak melakukan apa yang diamarkan oleh Nabi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi kita kembali mengenai General Conference, GC katanya ditolak oleh Tuhan, bukan lagi suara Allah. Dan Alkitab menguatkan bahwa kondisi daripada General Conference atau malaikat sidang Laodikia itu adalah suam. Jadi setelah ditolak, barulah pergerakan Davidian itu diangkat oleh Tuhan. Jadi pergerakan Davidian ini bukan muncul sewaktu Advent itu berdiri, tidak saudara, ya. Kenapa juga pergerakan Davidian ini muncul? Sebenarnya pergerakan Davidian ini tidak perlu muncul, sebagaimana Daud juga tidak perlu diurapi menjadi raja kalau Saul tetap berada di dalam kesetiaan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Begitu juga dengan pergerakan Davidian ini tidak perlu harus ada selama General Conference adalah setia melakukan apa yang dikatakan oleh perintah Tuhan melalui nabinya. Begitu tentunya, ya. Dan di dalam hubungan antara kepemimpinan Saul dan kepemimpinan Daud, jadi pada waktu itu walaupun Daud sudah diangkat menjadi raja, tetapi Saul masih tetap menjadi raja. Apa yang dikatakan di dalam Roh Nubuat Bible Commentary volume 2 halaman 1019 paragraf yang kelima. Betapa teladan yang diberikan Saul kepada rakyat kerajaannya dalam penganiayaannya yang putus asa dan tidak beralasan terhadap Daud. Sungguh catatan yang dia buat untuk ditempatkan di halaman sejarah untuk generasi mendatang. Ini perlu bagi kita, ya, sebagai generasi yang akan datang sewaktu tulisan ini dibuat. Dia berusaha mengubah gelombang penuh kekuatan kerajaannya menjadi saluran kebenciannya sendiri dalam memburu orang yang tidak bersalah.
semua ini memiliki pengaruh demoralisasi atas Israel. Dan sementara Saul melepaskan kendali atas nafsunya, setan menganyam jerat untuk merencanakan kehancurannya dan kehancuran kerajaannya. Sementara raja dan para anggota dewannya merencanakan untuk menangkap Daud, urusan bangsa disalah uruskan dan diabaikan. Sementara musuh imajiner terus-menerus dihadirkan di benak orang-orang, musuh yang sebenarnya memperkuat diri mereka sendiri tanpa menimbulkan kecurigaan atau kewaspadaan. Dengan mengikuti perintah setan, Saul sendiri sedang mempercepat hasil yang dengan kemampuan yang tidak disucikan ia coba hindari. Nah, ini bagaimana Saul dahulu menanamkan suatu musuh imajiner. Artinya musuh imajiner itu dia sebenarnya bukan musuh yang sebenarnya Daud itu ya, tetapi dirancang oleh Saul bahwa Daud itu adalah musuh. Dia menanamkan kepada jajarannya, kepada orang-orang terdekatnya, kepada masyarakat Israel bahwa Daud itu adalah musuh. Tapi apakah kita mungkin bertanya, apakah Daud itu sebenarnya musuh? Apakah yang sudah diperbuat Daud terhadap Saul? Bahkan sebenarnya Daud itu sangat membela kerajaan Israel. Dia rela untuk mengalahkan Goliat pada waktu itu. Padahal sebelumnya tidak ada yang berani untuk mengalahkan Goliat. Dan Daud beberapa kali terlibat peperangan ya dengan musuh-musuh Tuhan dan akhirnya Daud memenangkan. Tetapi Saul ini karena dia sudah ditolak, akhirnya roh jahat datang kepada dia. Kadang-kadang dia menyukai Daud, tetapi tiba-tiba roh jahat mengendalikan dia untuk membunuh daripada siapa? Daripada Daud tersebut. Kiranya hal seperti ini tidak berlaku bagi kita saudara-saudaraku sekalian. Hal ini adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus saling mengasihi, ya. Nah, berikutnya, jadi walaupun kita tahu bahwa bagaimana dulu Saul membenci Daud, bahkan menganiaya Daud, tetapi kita tahu bahwa Daud tidak pernah membenci Saul. Bahkan sangat mengasihi Saul. Tadi sudah kita ceritakan sedikit ya. Walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja, tetapi Daud tidak pernah berencana merebut tahtanya Saul atau mendirikan kerajaan tandingan daripada Israel pada waktu itu. Itu semua kita tahu daripada cerita di dalam Alkitab. Jadi bagaimanakah merupakan contoh dan contoh saingannya atau type dan anti-type-nya bagi sidang kita sekarang, karena memang Saul dan Daud ini berada di dalam satu kerajaan atau kerajaan Israel pada waktu itu ya. Begitu juga di dalam sidang kita. Walaupun pergerakan Davidian sering dikucilkan dan tidak diterima di dalam sidang oleh para pemimpin, namun Davidian sebenarnya sangatlah mengasihi sidang ini sesuai dengan misi pekabarannya. Pekabaran Davidian ini adalah kebangunan dan reformasi yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai Elia yang terdapat di dalam Maliaki 4 ayat 5 sampai 6. Karena dikatakan di dalam Maliaki 4 ayat 5 sampai 6 itu seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia, dan apabila ia datang, ia akan membalikkan hati bapa kepada anak dan hati anak kepada bapa, supaya jangan aku, kata Tuhan, memukul bumi sampai musnah. Jadi sebelum Tuhan mengadakan penghakiman ke bumi ini, maka karena Tuhan sangat mengasihi sidang kita ini, maka diutuslah utusannya Elia. Itulah pekabaran kebangunan dan reformasi. Dan ini diperuntukkan kepada sidang kita supaya menyelamatkan sidang kita. Melepaskan sidang kita dari apa? Kondisi suam. Supaya sidang kita bercahaya. Itulah misi daripada pergerakan ini. Jadi tidak ada pergerakan ini ingin merencanakan untuk mengambil alih daripada tahtanya Saul atau mengambil alih daripada kekuasaan General Conference. Seperti Daud tadi, biarkan Tuhan yang punya rancangan di sana, bukan Daudnya ya. Jadi Daud itu menyerahkan semua rancangan terhadap hidupnya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud tidak pernah ingin membentuk kerajaan lain di luar Israel, demikian juga dengan pergerakan Davidian ini tidak pernah ingin keluar dari gereja Masih Advent hari ke-7 dan membentuk organisasi gereja yang baru. Tidak, saudara. Jadi sama seperti judul kita, bahwa Davidian itu tidak akan pernah mendirikan gereja yang lain sebagai tandingan gereja Masih Advent hari ke-7. Kenapa? Gereja kita ini adalah sidang yang benar.
tetapi kondisinya sedang dalam keadaan suam, sedang dalam keadaan mundur ke Mesir. Karena itu kita harus perbaiki sidang ini. Sama seperti Daud juga dibela sidang ini. Dari apa? Dari musuh-musuh Tuhan. Lalu bagaimana dengan keorganisasian Daud? Nah, di sini pelajaran ini nanti kami akan luruskan karena sering dikatakan bahwa keorganisasian itu adalah gereja, ya. Jadi kalau kita baca di dalam Roh Nubuat, dengan segera Daud dan pengikutnya mempersiapkan diri untuk menuruti perintah mereka terima dari Allah. Ke-600 tentara yang bersenjata itu bersama dengan para istri dan anak-anak mereka, kawanan kambing mereka, dan segera telah berada dalam perjalanan menuju Hebron. Apabila karapan ini memasuki kota itu, orang-orang Yehuda sedang menunggu-nunggu hendak menyambut Daud sebagai Raja Israel untuk masa mendatang. Persiapan-persiapan segera diadakan bagi pelantikannya. Disiramnya Daud di sana dengan minyak bau-bauan akan raja segala orang isi rumah Yehuda, tetapi tidak ada usaha untuk meneguhkan wewenangnya melalui kekerasan terhadap suku-suku bangsa lain. Jadi kita lihat di sini, ternyata Daud itu bukan sendiri, ya. Ada juga pengikutnya. Katanya ke-600 tentara. Tapi bukan tujuannya untuk merebut kekuasaan daripada Saul. 1 Samuel 25 ayat 13, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedangkan 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Berarti orang-orang yang mengikut Daud ini juga harus diatur, ya. Ada pengaturan di sana. Ada yang menjaga barang-barangnya, jadi ada pengaturan lah pada waktu itu. 1 Samuel 25 ayat 15 sampai 16. Padahal orang-orang ini sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami. Jadi semuanya ada pengaturan, saudara. Tapi bukan berarti itu menunjukkan bahwa keorganisasian Daud itu adalah kerajaan Daud. Tidak, ya. Karena yang menjadi raja pada waktu itu adalah tetap Saul. Dan Daud pun sangat menghormati Raja Saul pada waktu itu. Tetapi dia punya keorganisasian. Begitu juga dengan pergerakan ini. Pergerakan ini walaupun dikatakan tidak pernah mendirikan gereja, tapi punya keorganisasian. Nah, ini yang sering disalah tafsirkan. Kan sudah ada organisasinya, berarti sudah terpisah dari sidang Mazhaban hari ke-7. Sama pelajarannya dengan keorganisasian Daud ini, di mana keorganisasian Daud tidak pernah terpisah daripada kerajaan Israel. Begitupun Davidian, walaupun ada keorganisasiannya, tidak pernah terpisah daripada sidang Mazhaban hari ke-7. Jadi keorganisasian Davidian ini tidaklah yang kacau, tidak juga yang berdiri sendiri, ya, satu di sana, satu di sini, tetapi semuanya bergerak secara rapi. Ya, tentu bergerak sesuai dengan rule-rule apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umatnya bagi saat ini. Kita tahu juga sementara Saul masih memerintah, Daud diurapi menjadi pemimpin. Ini tadi sudah kita bahas, ya, sebagian besar. Sebagaimana dalam sejarah, demikian terjadi dengan sidang pada saat ini, bahwa terdapat dua kepemimpinan, dua pengaruh yang sedang mempengaruhi umat Tuhan saat ini. Kita baca kutipan dari Testimonies to Minister halaman 46. Sementara Tuhan membawa kepada jemaatnya mereka yang betul-betul bertobat ke dalam persekutuannya, setan pada saat yang sama membawa orang-orang yang tidak bertobat ke dalam keanggotaan sidang itu. Sementara Kristus sedang menabur benih yang baik, setan menabur lalang. Ada dua pengaruh yang berlawanan, yang secara terus-menerus mendesak anggota-anggota sidang. Pengaruh yang satu bekerja bagi penyucian sidang, dan yang lain merusak umat Allah. Atau kalau kita lihat di kutipan yang lain, ya, pengaruh yang satu membawa sidang ke Mesir atau ke dalam keduniawian. Jadi dua pengaruh ini terjadi di dalam sidang, sama seperti contohnya kepemimpinan Saul dan kepemimpinan Daud itu. Dan itu ada sedikit unik, ya. Karena biasanya kalau satu raja sudah berakhir, baru muncul raja yang berikutnya.
Tetapi belum berakhir kerajaan yang satu, atau Saul belum berakhir, tapi Daud sudah diurapi oleh Tuhan. Ternyata ini adalah merupakan suatu pelajaran yang penting bagi sidang kita pada zaman ini. Di mana dikatakan di sana ada dua pengaruh. Karena satu pengaruh tidak bisa diandalkan oleh Tuhan untuk membawa misi Tuhan karena menolak amaran dari Tuhan, maka Tuhan harus mengangkat satu kepemimpinan lagi yang setia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi dua-duanya ini berada di dalam sidang kita. Maka sidang kita yaitu ada 5 anak darah bodoh, ada 5 anak darah yang bijaksana, ada ikan yang buruk, ada ikan yang baik, ada lalang, ada gandum. Sesuai seperti yang digambarkan di dalam Zakaria pasal 6 ini. Ini juga merupakan pelajaran yang penting, tapi sudah dibahas di dalam webinar kami yang sebelumnya. Kalau kita lihat dari gambaran yang terdapat dalam Zakaria 6, ini adalah kereta yang keempat atau kereta yang terakhir. Di mana kalau 3 kereta sebelumnya semuanya ditarik oleh satu pasang kuda. Itu lazim, ya. Tetapi di sini satu kereta ditarik oleh 2 pasang kuda. Di mana satu pasang katanya pergi menuju negeri selatan dan satu pasang lagi gelisah hendak ke sana kemari mengelilingi bumi. Jadi yang satu membawa kepada keduniawian, karena selatan itu keduniawian, itulah yang disebut tadi dalam Alkitab adalah suam. Kemudian kalau kita ambil pelajaran contoh dan contoh saingan itu tentu adalah Saul, kita lihat bahwa yang ke selatan itu adalah pasangan kuda yang pertama, dan karena dia membawa sidang itu ke selatan, maka Tuhan harus menghadirkan satu kepemimpinan lagi, yaitu yang berwarna lebih cerah, yang akan membawa sidang ini ke sana kemari ke seluruh dunia, tentu untuk menyelesaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Tapi kondisinya di dalam gambaran itu, 2 pasang kuda yang sedang menarik satu kereta itu adalah terikat satu sama lain. Jadi membuat sidang ini tidak bergerak. Karena satu menarik kepada selatan keduniawian, tapi satu ingin membawa kepada penyucian sidang, baru akan membawa pekabaran ke seluruh dunia. Jadi nggak mungkin dikatakan bahwa pergerakan ini yang datang kemudian sesudah kepemimpinan yang pertama itu akan membuat suatu kereta yang lain. Karena di dalam gambaran nubuatan ini mereka menarik kereta yang sama. Pelajaran ini juga yang menguatkan bahwa mengapa David itu tidak pernah mendirikan gereja sendiri. Karena kita lihat dari gambaran ini adalah bahwa kedua-duanya terikat dan sedang menarik kereta yang sama. Artinya berada di dalam satu sidang yang sama, dan yang ditarik itu tentu apa adalah sidang Masehi hari ke-7. Jadi dari gambaran ini itu penegasan yang tadi ya. Dan kalau terikat terus-menerus, kemudian sidang tidak bisa berjalan, saya kembalikan lagi, sidang tidak bisa menyelesaikan nanti kabar Injil ke seluruh dunia karena yang satu tetap membawa ke selatan. Apa yang harus dilakukan? Bukan oleh manusia, ya, tetapi Tuhan yang melakukannya sendiri. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi, kapankah pemisahan itu? Pemisahan itu terjadi apabila penghakiman di dalam sidang sudah dimulai. Ya, jadi yang pertama-tama yang dihakimi itu adalah sidang kita, yaitu yang dikatakan yang percaya kepada Injil Allah. Yaitu siapa? Adalah sidang Masehi hari ke-7. Yeskel 9 ayat 4-6, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi-dahi orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengarkan dia berfirman, ikutlah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati, janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan, orang-orang tua, taruna-taruna, dara-dara, anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Nah, kita ingat ya, dimulai dari tempat kudusku, kata Tuhan.
Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di dalam bait suci. Apa yang dijelaskan oleh Roh Nubuat tentang Yeskel pasal 9 ayat 4-6 ini? Testimonies volume 5 halaman 211. Saya baca, ini bisa mungkin saudara-saudara bisa baca, tetapi yang saya baca adalah yang tulisan hitam, karena itu lanjutan ya daripada tulisan yang di atas. Bunuhlah orang tua dan orang muda, baik pelayan maupun anak kecil dan wanita-wanita, tetapi jangan mendekati mereka yang memiliki tanda itu. Dan mulailah dari tempat kudusku, kemudian mereka mulai dari tua-tua yang ada di depan rumah itu. Maksudnya di sini mulai dari tua-tua itu bukan orang-orang tua ya, yaitu tua-tua yang berdiri di depan rumah itu. Itu adalah dimulai dari kepemimpinan daripada sidang itu. Kemudian Testimonies volume 5 halaman 211 juga, paragraf yang kedua masih dilanjutkan. Di sini kita melihat bahwa gereja, tempat kudus Tuhan, ya tentu ini adalah gereja kita, adalah yang pertama sekali merasakan pukulan murka Allah. Para tua-tua, orang-orang yang kepadanya Tuhan telah memberikan terang besar dan yang berdiri sebagai penjaga kepentingan spiritual umat, telah mengkhianati kepercayaan mereka. Jadi di sini juga ditegaskan kembali seperti apa yang ditulis di dalam Yeskel pasal 9 itu, bahwa dikatakan tua-tua yang mengkhianati kepercayaan mereka, yang juga adalah di mana Tuhan telah memberikan terang besar, dan juga mereka adalah yang berdiri sebagai penjaga kepentingan spiritual umat. Itulah yang pertama sekali mendapatkan murka Tuhan nantinya. Itulah yang akan pertama sekali menerima daripada murka Tuhan itu. Sangat menyedihkan, karena itulah supaya kita jangan kena daripada murka Tuhan ini, baik pun itu anggota, baik itu pemimpin, makanya perlu pekabaran Elia itu. Itulah yang disebut dengan kebangunan dan reformasi. Supaya kita keluar daripada kesuaman kita itu. Supaya pada hari penyucian sidang ini, kita tidak didapati berada di dalam hari besar yang mengerikan. Tetapi baiklah kita sebut sebagai hari besar, tetapi bukan hari yang mengerikan. Sesudah terjadi penyucian sidang, maka tentu yang sisa daripada penyucian sidang itu, itulah yang disebut tadi gandum, itulah yang disebut sebagai ikan yang baik, itulah yang disebut sebagai anak darah yang bijaksana di dalam perumpamaan-perumpamaan yang lain. Ya, nah barulah sesudah penyucian sidang itu, tidak ada lagi seorang pun yang kulup atau yang disebut yang tidak suci di dalamnya, barulah berdiri kerajaan Daud tadi. Itulah yang dinubuatkan atau yang sudah diramalkan di dalam tulisan Amos, Yeremia, Yesaya. Nah, di dalam Zakaria 12 juga ternyata menuliskan, tetapi pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat Yerusalem menjadi sebuah batu penumbuk bagi segala bangsa, segala orang yang membebani dirinya dengan batu itu akan dihancurkan berkeping-keping. Sekalipun segala bangsa di bumi akan dihimpunkan melawannya, pada hari itu Tuhan akan kelak melindungi semua penduduk Yerusalem. Maka orang yang lemah di antara mereka pada hari itu akan jadi seperti Daud, dan isi rumah Daud akan jadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan di hadapan mereka itu. Luar biasa, disinilah Tuhan benar-benar mendirikan kerajaan Daud itu setelah kebinasaan daripada orang-orang jahat di dalam sidang kita, yang tadi baik pemimpin, sampai anak kecil, dan lain sebagainya, barulah kerajaan Daud itu diperdirikan, maka akhirnya orang-orang yang membentuk kerajaan Daud ini, nantinya katanya akan seperti Daud, dan isi rumah Daud akan jadi seperti Allah. Terus apalagi? Seperti malaikat di hadapan mereka itu. Jadi bagi dunia ini nanti, bagaimana kerajaan Daud itu berdiri, tidak ada tandingannya. Kerajaan-kerajaan yang lain itu pun tidak bisa menandingi daripada kerajaan Tuhan ini. Kemudian Yeskel 37 ayat 24, 25, 28 ini juga bercerita tentang kerajaan Daud itu. Dan hambaku Daud akan menjadi raja atas mereka itu, maka mereka semuanya akan memiliki seorang gembala. Ya, di sini juga dikatakan hambaku Daud akan menjadi raja atas mereka itu. Dan ayat 25, dan mereka akan tinggal di dalam negeri yang telah kukaruniakan kepada Yakub hambaku, di tempat mana telah diam segala nenek moyangmu. Maka mereka akan diam di sana, baik mereka, baik segala anak cucunya, sampai selama-lamanya.
dan Daud hambaku akan menjadi raja mereka itu sampai selama-lamanya. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Jadi bukan hanya ini di dalam hati ya, bangsa-bangsa pun nanti akan melihat bagaimana kerajaan Daud itu diperdirikan. Disitulah manifestasi daripada kuasa Tuhan itu, sehingga bangsa-bangsa ini nanti mengetahui bahwa inilah Allahnya Israel. Ya tentu ini adalah Israel rohani. Para nabi dan raja, halaman 246, paragraf yang keempat. Janji Tuhan akan mendirikan kerajaan Daud kembali, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Jadi roh nubuat juga menguatkan berdirinya kerajaan Daud ini. Karena kita tahu ya, di sini dikatakan dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Kita tahu bahwa Israel, Yehuda sudah ditawan di tengah bangsa-bangsa kafir. 10 suku itu sudah jauh sebelumnya ditawan di tengah bangsa-bangsa kafir, dan yang terakhir Yehuda. Tapi pada akhirnya mereka ini akan hidup dengan tentram. Dengan tentram di mana? Yaitu di dalam kerajaan Daud, contoh saingan atau antitype yang akan diperdirikan Tuhan nantinya bagi umat Tuhan. Siapakah yang berjuang untuk mendapatkan kerajaan Daud ini? Tentu kita yang sudah mengetahui akan kebenaran ini. Sesudah kerajaan Daud itu berdiri, di sanalah yang disebut dengan kemenangan Daud atas Goliat. Kemenangan Daud atas raksasa itu terhadap siapa tak seorang pun mampu memeranginya adalah melambangkan kemenangan sidang atau isi rumah Daud, Zakaria 12 ayat 8 yang tadi disebutkan, isi rumah Daud bagaikan malaikat di hadapan mereka itu. Dalam masa kesusahan besar yang sedemikian itu belum pernah ada atas binatang itu dan patungnya, atau yang disebut dengan Goliat contoh saingannya. Ya, jadi bukan Goliat yang dulu lagi dibangkitkan, tetapi Goliat contoh saingannya. Yang karena kehebatannya pewahyu bertanya, siapakah yang sama dengan binatang itu? Siapakah yang mampu memerangi dia? Dengan begitu, maka raksasa itu, Goliat, melambangkan orang-orang yang kini menentang hamba-hamba Allah dan yang kelak membentuk patung binatang itu, yaitu gabungan agama politik yang kelak menentang bala tentara Tuhan. Lalu mengeluarkan keputusan supaya tak seorang pun boleh membeli atau menjual terkecuali orang yang memiliki tanda itu, atau nama binatang itu, atau angka bilangan dari namanya, dan membuat agar sebanyak orang yang tidak mau menyembah patung binatang itu supaya dibunuh. Wahyu 13 ayat 17 sampai 15. Jadi kalau dengan kondisi sidang kita yang sekarang ini, dikatakan tadi siapakah yang sama dengan binatang itu, siapakah yang mampu memerangi dia, ini pertanyaan besar. Dengan kondisi sidang kita seperti sekarang ini, yang masih bercampur antara pengaruh yang jelek dan juga pengaruh yang sesuai dengan firman Tuhan seperti pelajaran tadi, tidak akan mampu melawan daripada Goliat ini. Tetapi nanti sidang Tuhan setelah kerajaan Daud itu berdiri, maka Goliat akhir zaman itu, yaitu yang disebut dengan patung binatang itu, akan dihancurkan oleh siapa? Yaitu kerajaan Daud yang diperdirikan Tuhan. Dan mengenai pelajaran ini sudah ada di dalam webinar-webinar kita yang lain. Pada saat itu begitu dunia ini kacau balau. Yang satu mengatakan bahwa barang siapa yang tidak menyembah patung binatang itu, dia harus dihukum mati. Itulah keputusan yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 13 itu. Tidak seorang pun bisa membeli dan menjual. Tetapi satu keputusan lain lagi, yaitu yang berasal dari Tuhan, yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14, barang siapa menerima tanda binatang itu, akan minum air anggur murka Allah. Dua seruan ini nanti akan berkumandang bagi dunia. Dan orang-orang yang selalu merindukan untuk keselamatan akan datang bergabung dengan umat Tuhan dan semuanya dibawa ke dalam kerajaan Daud yang dijanjikan ini. Kemudian sidang yang suci atau kerajaan Prophet and Kings halaman 725.
Dengan memakaikan senjata kebenaran Kristus, sidang akan memasuki peperangan yang terakhir. Indah seperti bulan, cerah seperti matahari, dan hebat seperti suatu bala tentara dengan panji-panjinya. Ia akan keluar memasuki seluruh dunia dengan kemenangan dan untuk memenangkan. Inilah nanti kondisi daripada sidang Tuhan yang benar itu, atau yang disebut dengan kerajaan Daud itu, dengan memakaikan senjata kebenaran Kristus tentunya, katanya akan memasuki peperangan yang terakhir. Itulah yang disebut dengan Goliat akhir zaman itu, atau yang disebut dengan hukum hari Minggu, Sunday Law. Dan sesudah semua terkumpul nanti ke dalam kerajaan ini, ya, ke dalam kerajaan Daud yang dijanjikan ini, dari sanalah nanti umat-umat suci, ya, semua udah berada di dalam. Itu yang disebut dengan umat suci, sementara yang di luar, yang jahat bertambah jahat, yang di dalam, yang benar bertambah benar. Maka Tuhan akan menjemput nanti umatnya kedatangan kedua kali, yaitu dari mana? Dari kerajaan itu tentunya. Jadi begitulah pelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana keberadaan Davidian di dalam sidang kita masih akan hari ke-7. Kita sudah mempelajari bagaimana contoh pelajaran dahulu, yaitu Saul dan Daud. Nah, karena itu kita sudah jelas tadi ya, bahwa sebagaimana Daud tidak pernah mendirikan kerajaan lain di luar daripada Israel, walaupun Daud sudah diurapi menjadi raja, walaupun Daud itu juga punya keorganisasian, tetapi Daud itu tidak pernah membuat suatu kerajaan lainnya. Begitu juga dengan Davidian, keberadaan pergerakan Davidian saat ini, bahwa pergerakan Davidian ini tidak akan pernah mendirikan gereja di luar gereja Masehi hari ke-7. Karena pergerakan ini mengetahui bahwa ini adalah sidang Tuhan, bahwa ini bukan Babel, ya, tetapi kondisinya sedang dalam keadaan sakit Laodikea, yaitu suam. Ini harus diperbaiki. Jadi makanya pergerakan ini memberikan amaran kepada sidang kita supaya apa? Bangkit dari kesuaman kita. Dan kita tahu bahwa Davidian Masehi hari ke-7 ini tentu adalah pergerakan yang mengimani, memberitakan dan mengemukakan pemulihan kerajaan Daud. Contoh saingan itu tadi sudah dibuktikan di dalam Hosea, Yeremia, Amos, Zakaria, dan banyak kitab-kitab lain yang membuktikan. Nah, kalau kita sudah melihat pelajaran-pelajaran yang slide tadi, apakah kita masih mengatakan, oh, pekabaran Davidian ini, pergerakan ini adalah sesat? Bagaimana mungkin kita katakan pergerakan ini sesat, sementara pergerakan ini adalah menjunjung tinggi daripada janji-janji Tuhan yang sudah diamarkan melalui tulisan para nabinya. Kalau Daud pada waktu itu dia mendirikan gereja, ya mungkin pergerakan ini gampang saja mendirikan gereja, tetapi tidak itu yang diinginkan Tuhan. Ya, sama seperti bagaimana hubungan Saul dan Daud tadi. Dan kita tahu bahwa syarat keberhasilan kepemimpinan Daud, akhirnya kita tahu Daud itu berhasil, yaitu harus mengikuti suara Tuhan melalui nabinya di dalam sidang kita, yaitu Alkitab, Roh Nubuat, dan pekabaran Elia yang telah datang bagi kita sekarang ini untuk kebangunan dan reformasi. Tapi sebaliknya, kegagalan kepemimpinan Saul dan General Conference, nah ini kembali ya, bukan kami yang mengatakan, tadi sudah ada kutipannya, adalah karena tidak mengindahkan amaran Tuhan melalui nabinya atau Roh Nubuat, sehingga membawa sidang mundur menuju Mesir atau keduniawian. Nah sekarang, dua pengaruh ini sedang berada di dalam sidang kita. Kiranya pelajaran materi webinar kami hari ini bisa membuka mata kerohanian kita, sehingga kita akhirnya menyadari apa yang dilakukan oleh pergerakan ini bukanlah sesuatu yang menyesatkan, tetapi sesungguhnya pergerakan ini sedang akan membawa sidang ini kepada kemurniannya, supaya kita luput daripada hari murka Tuhan yang besar dan mengerikan yang akan terjadi di hadapan kita. Dan di situ sebenarnya kasih yang sejati dari kita, bagaimana supaya jangan ada satupun yang binasa dari kita. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sabat.